Muhammad Al-Fatih memulai pasifikasi Eropa daratan. Dan kini, dengan Konstantinopel yang sudah menjadi Istanbul, Sultan Muhammad II akan memulai serangkaian penaklukan di seluruh bekas kekaisaran Bizantium. Dari Konstantinopel yang kemudian bernama Istanbul, Sultan Muhammad II mulai mengarahkan perhatiannya ke Eropa daratan. Peralihan Istanbul menjadi ibu kota kesultanan merupakan tahapan baru dalam sejarah Turki Utsmaniyah. Sultan Muhammad II muncul sebagai pemimpin paling berpengaruh di dunia Muslim dan Eropa. Pada masa tersebut, Kesultanan Turki Utsmani berdampingan dengan kekuasaan Mamluk di Mesir dan dinasti Timur di Iran. Dan kini, dengan Konstantinopel yang sudah menjadi Istanbul, Sultan Muhammad II akan memulai serangkaian penaklukan di seluruh bekas kekaisaran Bizantium. Meskipun serangkaian kampanye militer telah berlangsung di Eropa daratan, namun kekuasaan Turki Utsmani belum cukup mapan. Kemapanan pengaruh Turki Utsmani hanya bisa dilakukan dengan pasifikasi Eropa daratan, terutama di bekas wilayah Bizantium. Tahap pertama yang dilakukan oleh Sultan Muhammad II adalah membangun kembali Istanbul dari kerusakan akibat perang. Bukan hanya sebagai pusat politik dan militer, Sultan Muhammad II membangun Istanbul sebagai pusat ekonomi sekaligus kebudayaan. Para pendatang berbondong-bondong memasuki Istanbul, baik dari kalangan Muslim maupun Kristen. Peningkatan jumlah penduduk ini diperlukan untuk menunjang industri dan perdagangan Istanbul. Sultan Muhammad II memberikan perhatian khusus kepada kaum Yahudi, terutama yang datang dari Eropa Barat dan Tengah. Selama berabad-abad, Yahudi Eropa mengalami tekanan dan intimidasi dari gereja Kristen Ortodok. Kaum Yahudi memiliki kesetiaan kepada Kesultanan Turki atas jasanya memberikan kebebasan pasca jatuhnya Konstantinopel. Sultan Muhammad II membangun struktur kota yang melebihi masa Konstantinopel. Bangunan-bangunan tua diperbaiki. Jalan-jalan, saluran air, dan jembatan dibangun. Fasilitas sanitasi dimodernisasi dan sistem pasokan yang luas didirikan untuk memenuhi kebutuhan penduduk kota. Selesai dengan restrukturisasi Istanbul, Sultan Muhammad II mulai bergerak ke Eropa daratan. Target pertamanya adalah Serbia. Turki Utsmani masih memiliki kekerabatan dengan kerajaan Serbia. Sultan Beyazid pertama memiliki istri Mileva Olivera Lazarevic, putri dari Lazar Rebel Janovic. Begitu pula dengan Sultan Murad II menikah dengan Mara Brankovic, putri dari Durad Brankovic. Setelah pertempuran di Kosovo tahun 1389, Serbia menjadi negara vasal dari Turki Utsmani. Sultan Muhammad II kemudian melakukan klaim atas beberapa daerah kekuasaan Serbia. Di masa-masa jatuhnya Konstantinopel, Serbia telah menjalin kontak diplomatik dengan Hungaria dan mengirimkan upeti. Penolakan atas klaim tersebut membuat adanya pergerakan pasukan Turki Utsmani menuju Smederevo pada tahun 1454. Smederevo adalah kota penting Serbia yang memiliki tambang metal dan pengolahannya. Smederevo dipertahankan oleh pasukan yang datang dari Hungaria, sedangkan pasukan Serbia berkonsentrasi mempertahankan kota Belgrad. Pertempuran Smederevo berakhir pada tahun 1456 dengan jatuhnya kota tersebut ke tangan pasukan Turki. Masih di tahun yang sama, pasukan Turki mengepung Belgrad yang berjarak hanya 45 km dari Smederevo. Pengepungan tersebut gagal dan pasukan Turki mundur ke Edirne. Kampanye militer di Serbia baru mendapatkan hasilnya dengan jatuhnya Belgrad tahun 1459. Dari Serbia, Sultan Muhammad melanjutkan kampanye militernya ke Morea, sebuah negeri yang berada pada perbatasan kekuasaan Turki di Balkan. Tepat 7 tahun setelah jatuhnya Konstantinopel, 29 Mei 1460, pasukan Turki Utsmani berhasil menguasai Mistra, ibu kota Morea.
Sebelum semakin jauh ke Eropa daratan, Sultan Muhammad II memutuskan melakukan pasifikasi negara-negara di sekitar Laut Hitam yang berdekatan dengan Turki. Pergerakan pasukan ke arah barat dan utara untuk sementara berhenti. Kampanye militer pertama Sultan Muhammad di sekitar Laut Hitam adalah Trebizond. Beberapa tahun sebelumnya, ketika Sultan Muhammad II melakukan pengepungan Belgrade, Gubernur Amasya telah diperintahkan untuk mengepung Trebizond. Serangan yang berlangsung pada 1456 tersebut gagal. Namun, Gubernur Amasya berhasil mendapatkan banyak pampasan perang. Musim panas 1461, Angkatan Laut Turki merapat di pantai Trebizond. Dari Bursa, Sultan Muhammad II memimpin pasukan darat dalam jumlah yang sangat besar. Pengepungan Trebizond berlangsung hingga sebulan lamanya. Di penghujung Agustus 1461, King David, pemimpin Trebizond, menyerah kepada Sultan Muhammad. Dengan jatuhnya Trebizond, Sultan Muhammad mengerahkan pasukannya menuju Wallachia yang ketika itu dipimpin oleh Dracula. Prince of Wallachia atau Pangeran Wallachia memiliki nama asli Vlad Dracula.